Bismillahirrahmanirrahim. Menyangkut dengan tauhid. Saya ada pengalaman pribadi beberapa hari yang lalu, saya lagi sholat fardu di sebuah masjid. Ada salah satu jamaah menyampaikan kepada kami bahwa sholat Anda tidak sah karena Anda pakai masker. Di sini sholat saya pun tidak diterima karena sholatnya menjaga jarak. Imam ini tidak mengarahkan kita untuk merapatkan saf. Jadi saya yakin bahwa salat saya tadi tidak diterima. Pertanyaan saya adalah, apakah kekuatan tauhid tersebut mengikuti aturan Allah kata dia, atau mengikuti aturan pemerintah? Karena menjaga jarak dengan menggunakan masker, yang saya simpulkan dari pernyataan beliau adalah kita melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan ya. Jadi memakai masker itu menutup muka, tidak ada pandemi pun itu tidak membatalkan sholat. Itu hal-hal yang makruh dalam sholat namanya. Makruh. Sifatnya itu pelarangan bersifat karaha. Makruh tanzih tidak membatalkan sholat. Ya. Menjaga jarak, kalau jaraknya sedikit, tidak ini, itu masih syah ya. Masih syah. Jarak pin masih bisa dilewati kambing itu, masih syah sholatnya. Yang tidak syah itu kalau dibikin soft sendiri di belakang. Padahal masih kosong depan. Nah, itu membatalkan sholat menurut sejumlah ulama. Jelas ya? Nah, ini tidak ada pandemi nih. Kita berbicara tidak ada pandemi. Itu hukum dasarnya. Sekarang kenapa ada pakai masker? Katanya kita melanggar perintah Allah. Loh, bagaimana caranya melanggar perintah Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tulqu biyadikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat bukan karena dosa yang dia lakukan, dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang besar. Saya mau tanya, orang yang ke masjid, dia positif corona, dia mengganggu atau tidak? Membahayakan orang, bisa membunuh orang. Apalagi kalau ada yang penyakit bawaan, kena. Iya. Jangan gampangan ya, itu sudah terbukti itu di awal-awal pandemi itu kan ada yang ceplas-ceplos ya. Corona takut sama jemaah kami. Hah? Tapi ternyata subhanallah pulang ke kampungnya, ini kejadian ini. Pulang kampungnya di Jawa Tengah sana. Wilayah-wilayah dekat Banyumas sana. Saya tahu ini orang-orang di sekitar situ yang cerita, yang melihat langsung. Itu kasus itu masih dikatakan belum ada waktu itu di tempat itu. Tapi ini karena datang satu orang ini, dia hadir sholat berjamaah di situ, itu hampir seluruh yang ada di masjid itu kena semua. Jelas ya? Jadi kalau seperti ini gayanya santai, ya jangan pakai masker. Ya, kita dilarang pakai masker. Kamu milisi perintah Allah. Perintah mana yang ada perintah Allah yang lain? Kamu juga milisinya. Nah, itu cara beragama seperti itu. Orang harus paham meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sama dengan masalah menjaga jarak itu tadi. Ya, menjaga jarak itu kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada di kondisi-kondisi tertentu, ya, jangankan menjaga jarak, lebih daripada itu juga dilakukan di sholat khauf. Sholat khauf itu apa? Kadang di sebagian kaifiatnya itu jemaahnya dibagi dua, jadi dua shaf. Padahal masih bisa satu shaf, tapi dibagi dua. Karena apa? Ini yang pertama ruku, yang di atas tetap berdiri. Selesaikan dulu, baru setelah ini berdiri, ini baru turun di bawah. Ini kan karena di kondisi ada yang dikhawatirkan. Ada yang dikhawatirkan. Saya mau tanya, sama kedudukannya dengan pandemi atau tidak? Itu sama. Jelas ya? Karena itu sekali lagi ilmu itu perlu pemahaman. Jangan selalu berkata, oh ada nasnya, ini dalilnya. Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Masa kita selisih? Siapa yang menyelisihinya? Cuma masalahnya kamu itu tidak paham.
bahwa ada dalil-dalil lain semakna dengan itu yang bisa menunjukkan fikih yang lain. Itu yang kamu tidak paham. Makanya Abul Mudhaffar As-Sam'ani di dalam kitab beliau Qawati'ul Adillah, beliau nukil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau berkata bahwa ilmu itu, dalil itu ada dua, ada nas dan ada makna. Ada nas dan ada apa? Makna. Itu ceritanya panjang ya kalau kita mau masuk di situ. Itu cerita ilmu. Iya, cerita ilmu. Tapi yang menjadi masalah kalau orang tidak pernah pelajari yang seperti itu, dianggap itu musuhnya. Dianggap musuhnya karena dia tidak pernah pelajari. Tidak pernah pelajari. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, atana anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa yadrihinna sahlu uluman la daraha maqalaha lakinna ar-ridha bil jahli sahlu. Telah datang kepada kami bahwa si Sahal, ada orangnya, karena dia terlalu menggampang-gampangkan. Ya, maka disebut dia si Sahal. Telah datang kepada kami bahwa si Sahal itu katanya dia anti kejahilan. Apa kejahilan yang dia maksud? Ilmu-ilmu yang tidak pernah dia pelajari, anti. Ya. Ilmu tidak pernah dia pelajari. Ilmu andai kata dia tahu kadar ilmu itu, dia tidak akan membencinya. Tapi yang menjadi masalah, ridha dengan kejahilan, itulah sahal namanya. Sahal juga gampang ya. Jadi itu kan nama ridha dengan kejahilan, itu yang mudah sebenarnya. Ya kalau mau gampang, ya sudah tidak usah belajar. Saya jahil nggak apa-apa, gampang itu. Tapi kalau mau terangkat kejahilan, itu memang harus berat. Belajar. Ya duduk menuntut ilmu, mengambil ilmu. Itu mungkin ya secara ringkas yang saya bisa jawab. Jazakumullah khairan. Dan saya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.